Baiklah, sobat sekalian, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat login form yang sering kita temukan di internet. Jadi biasanya login form terdiri dari username dan password yang harus kita isi nilainya, kemudian kita submit, dan logiknya ya kalau username dan passwordnya benar, kita diizinkan untuk masuk ke halaman selanjutnya ya. Tetapi kalau misalnya terjadi kesalahan, kita disuruh untuk mengulang ya, memasukkan kembali ya username dan password yang benar. Jadi di sini kita akan membuat filenya. Oke, jadi untuk editornya tetap saya akan menggunakan Sublime Text. Jadi di sini ya filenya masih kosong. Kita akan mulai dari database-nya terlebih dahulu. Jadi nanti nilai dari username dan password yang akan digunakan oleh user untuk login akan tersimpan di dalam database. Nah, sebenarnya kelanjutannya kita bisa membuat misalnya fasilitas untuk user yang bisa melakukan registrasi. Tetapi di sini yang dibahas hanya sebatas login formnya, kemudian proses autentikasinya saja. Oke, kita mulai dari database-nya. Jadi untuk database akan saya buat melalui PHP MyAdmin. Oke, saya buat database yang baru dengan nama login. Nah, di dalam database login saya akan membuat tabel baru ya, nama tabelnya adalah user. Oke, kita tentukan dulu jumlah kolomnya adalah 4. Kita atur properti untuk setiap field yang ada di dalam tabel user. Yang pertama yaitu ID, kemudian nama usernya, kemudian yang paling penting yaitu username dan password. Oke, kemudian kita atur untuk ID, kita jadikan sebagai primary key, kemudian juga auto increment. Untuk nilainya boleh kita isikan 4 misalnya ya. Kemudian indeksnya primary ID, kita klik kirim, kemudian kita jadikan sebagai auto increment. Jadi nilainya akan secara otomatis bertambah. Kemudian nama kita akan menggunakan varchar ya. Kemudian username dan password juga demikian, sama kita akan menggunakan varchar. Nah, kemudian untuk ukurannya boleh kita isi 200 karakter. Oke, kemudian kalau sudah dibuat seperti ini, ya, sekarang kita simpan dulu.
Oke, sekarang tabelnya masih kosong, jadi kita tidak akan membiarkan tabel ini kosong. Secara default, kita akan memberikan isi, ya, memberikan nilai terhadap tabelnya, yaitu berupa record data. Oke, kita klik tambah, ya, atau insert. Untuk ID, karena auto increment, maka boleh tidak diisi, ya. Kemudian nama usernya, saya isikan Aji, kemudian username-nya Aji 2000, kemudian untuk passwordnya saya isikan Aji pas 123. Jadi passwordnya adalah Aji pas 123 dan username-nya Aji 2000. Sekarang saya klik kirim. Oke, datanya berhasil ditambahkan, ya, ke dalam tabel user. Oke, jadi tempat penyimpanan data usernya sudah dibuat. Sekarang baru akan beralih ke script PHP-nya. Oke, kita kembali ke Sublime. Jadi struktur, ya, dari aplikasi yang akan kita buat. Pertama kita akan membuat tabel utama, yaitu tabel user. Kemudian nanti di dalamnya ada folder, yaitu admin. Di dalam admin nanti akan ada dua file, index dan logout.php. Kemudian di luar, ya, di dalam tabel user selain folder admin terdapat file koneksi.php, kemudian index login.php. Oke, jadi kita mulai dulu dari tabel dari file index, ya. Jadi untuk file yang masih kosong ini akan kita simpan terlebih dahulu. Nyimpannya tetap di htdoc. Kita buat folder baru dengan nama user. Oke, langsung saja kita buat folder lagi di dalamnya, yaitu folder admin. Nah, jadi di luar, ya, di dalam tabel user kita akan membuat file index.php. Ya, jadi nanti berarti ketika kita mengakses tabel user dari localhost, maka file index inilah yang akan dijalankan. Oke, langsung kita buat scriptnya. Oke, jadi judul atau title-nya form login user. Kemudian di dalam body ya, kita tambahkan form atau misalnya kita buat judulnya dulu, ya.
di atas kita menggunakan heading H2, login user. Kemudian di bawahnya kita tambahkan form. Oke, jadi formnya, actionnya kita akan menuju ke file login.php. Kemudian metode yang akan kita gunakan adalah post Oke, kemudian kita buatkan untuk isiannya. Nah, yang pertama biasanya yaitu username ya. Jadi biasanya kalau kita login, maka yang pertama kali harus diisi adalah username-nya. Ya, langsung kita tambahkan inputnya. Yang diterima adalah berupa teks, kemudian name-nya kita sesuaikan dengan field yang ada di dalam data tabel user ya, yaitu username ya, semuanya huruf kecil. Demikian juga dengan ID-nya, yaitu username. Oke, sekarang kita tambahkan isian yang kedua, yaitu untuk password. Ya, jadi kalau untuk password ini kita tambahkan dulu ya. Oke, jadi kalau untuk password kita akan mengcopy ya. Oke, kita pas ke bawah sini ya, karena mirip ya antara username dan password. Type-nya tapi di sini kita ganti dengan password ya, supaya nanti ketika kita input, nilai yang kita inputkan itu tidak ditampilkan ya, tetapi diubah dalam bentuk bullet ya. Jadi tidak mungkin ditampilkan cuman sebentar kemudian langsung diubah dalam bentuk bullet. Jadi labelnya password, namanya adalah password juga, kemudian ID-nya juga password. Oke. Kemudian ya formnya sudah, oh ya lupa, jadi di bawah sini kita tambahkan tombol untuk submit. Jadi input type-nya adalah submit, kemudian value-nya, nilainya submit ya. Oke, untuk name-nya ya boleh kita hapus. Oke, jadi formnya sudah selesai kita buat.
Ya, sekarang kita coba lihat dulu di web browser. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi terdapat dua buah isian, yaitu username dan password. Kemudian di bawah ini tombol untuk melakukan submit, ya. Atau bisa kita ubah dengan login, ya, sehingga lebih familiar. Oke, jadi ya ini kalau bisa kita lebih rapikan, ya, kalau mau dibuat lebih rapi supaya tidak terlalu berdempetan, ya mungkin kita bisa menggunakan CSS misalnya, ya, supaya tampilannya lebih rapi. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan dengan membuat file login, ya. Jadi sekarang kita kembali ke Sublime-nya. Oke, kita buat file baru, ya, langsung new file. Kemudian langsung kita simpan, ya, di dalam folder user dengan nama login.php. Oke, jadi apa fungsi dari file login ini? Ya, jadi kalau yang sebelumnya, ya, file index itu kita menerima data username dan password. Nah, kalau di file login, ya, pertama kita akan melakukan koneksi akses ke database usernya. Kemudian data nilai dari username dan password yang sudah kita terima di file index akan kita query, ya. Kita akan melakukan query apakah data yang di input itu sesuai, ya, dengan data yang ada di dalam tabel user, ya, di dalam database MySQL. Nah, di sini kita juga akan menggunakan session, ya. Jadi apa gunanya session? Ya, jadi salah satunya akan membatasi waktu login yang dilakukan oleh seorang user. Jadi bisa kita atur sessionnya kapan dimulai dan kapan berakhir. Oke, jadi langsung kita buat saja script untuk file login. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita include file untuk koneksinya. Kemudian variabel penampung nilai username dan password yang diinsert oleh pengguna. Oke, kita buat saja nama variabel penampungnya sama. Yang pertama username. Tadi kita menggunakan metode post, ya, untuk menangkap, ya, nilai dari username. Kemudian tanda semicolon, jangan lupa. Yang kedua yaitu untuk variabel penampung nilai password. Sama menggunakan metode post, kemudian yang kita ambil adalah nilainya yaitu password. Oke, tambah tanda semicolon. Kemudian selanjutnya
kita akan melakukan query. Oke, kita buat saja di sini folder baru, bukan folder tapi variabel baru, yaitu periksa. Perintah atau fungsi query-nya kita gunakan MySQLD, ya. Kemudian di dalam sini langsung kita tambahkan query aksesnya, ya, bintang from user, ya. Jadi tabelnya adalah tabel user, ya, database-nya login, tabel user where username sama dengan nilai yang disimpan di dalam variabel username. Kemudian kita gunakan logika AND password sama dengan nilai yang disimpan di dalam variabel password. Oke, jadi query-nya seperti ini. Ya, ini penutup kurung kurawalnya kita pindahkan di akhir. Jangan lupa diakhiri, ya, perintah query-nya. Kemudian kita akan membuat variabel baru, yaitu nama variabelnya misalnya kita buat sama, ya. Jadi nama variabelnya sama. Kita akan menggunakan MySQL kemudian num row, ya. Nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel periksa. Oke, kita kemudian menambahkan kondisional, ya. Nah, di sini di dalam kondisionalnya nanti kalau kondisinya terpenuhi, maka session akan dimulai. Nilai session berdasarkan nilai username, ya, yang tadi sudah di input oleh user yang melakukan login. Oke, kita tambahkan kondisionalnya. Jadi if variabelnya sama, ya, berarti maksudnya nilai yang dikembalikan itu memang memiliki nilai, ya, tidak 0 atau tidak kosong, maka sesinya akan dimulai. Oke, session start. Kemudian kita gunakan fungsinya nilai parameternya adalah username kemudian nilainya diambil dari variabel username.
Kemudian ya, session yang kedua yaitu statusnya. Nilainya adalah login. Ya, jadi kalau berhasil, ya, sesinya akan dimulai dan user akan dihantarkan ke halaman admin, ya. Jadi nanti di dalam folder admin akan kita tambahkan satu file baru yaitu index, ya. Tapi di sini file index ini adalah halaman untuk user yang berhasil melakukan login. Oke, ini jadi kondisinya. Nah, tetapi kalau kondisi di atas, ya, in case misalnya tidak terpenuhi, maka akan kembali ke halaman semula, yaitu halaman index yang bukan indeks yang berada di dalam folder admin, ya. Jadi indeks yang di luar. Header, kemudian nilainya yaitu index.php. Oke. Ya, jadi untuk file login scriptnya seperti ini. Oke, sekarang kita save. Kemudian kita lihat tampilannya. Ya, tetapi ini karena PHP maka tidak akan ya, tidak menampilkan apapun, ya. Jadi sorry. Jadi nanti akan ketika kita isikan datanya melalui halaman index, maka nanti akan diproses di file login. Kemudian di sini kalau kita lihat, ya, tadi di login ada koneksi.php. Nah, file ini ya juga harus kita buat. Langsung kita klik new file. Kemudian di dalamnya ya kita simpan. Ya, jadi masih di luar, ya, bukan di dalam folder admin. Nama filenya adalah koneksi.php. Ya, jadi file koneksi ini kita butuhkan untuk terkoneksi atau terhubung ke database login. Ya, kita buat langsung, ya, scriptnya seperti biasa. MySQL di kemudian connect, kemudian nilai parameternya kita isikan. Ya, jadi kita di lingkupan localhost, kemudian parameter yang kedua yaitu root, passwordnya kosong, kemudian username-nya root, ya, passwordnya kosong. kira-kira seperti ini ya. Tapi nanti kalau misalnya
memang gagal, ya bisa kita tambahkan parameter yang keempat ya, atau bisa juga kita buat di bawah sini MySQL li select db. Jadi kita akan memilih database yang akan kita akses. Nama databasenya adalah login. Ya. Oke, jadi isi dari file koneksi seperti ini. Langsung kita save. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk file yang berada di luar ya. Sekarang kita mulai membuat file untuk kalau misalnya seorang user berhasil login, ya berarti akan masuk ke dalam halaman admin ya. Nah, di dalam admin kita akan membuat file baru, yaitu file index. Jadi kita langsung new, kita simpan di dalam folder admin. Nama filenya adalah index.php. Oke, jadi langsung kita buat scriptnya. Pertama kita akan menggunakan file koneksi ya, yang berada di luar folder admin. Jadi cara memanggilnya seperti ini. Kita panggil nama filenya. Ya, kemudian sessionnya akan kita mulai. Ya, ketika seorang user berhasil melakukan login, ya, jadi datanya sesuai atau matching antara yang di-input dengan yang ada di dalam tabel login, ya, baik username maupun passwordnya. Jadi if ya, jadi di sini ada kondisional juga ya. Ketika statusnya tidak login, kemudian kita akan menampilkan pesan kepada user yang berhasil melakukan login. Selamat datang. Kemudian kita akan menyebutkan nama username-nya. Oke, kita panggil fungsinya. Kemudian username.
Nah, kemudian di bawahnya kita berikan opsi kalau user ingin melakukan logout atau keluar dari halaman admin. Nah, untuk logout ini cukup kita menggunakan link ya, jadi fungsi link yang disediakan oleh HTML. Ya, namun nanti di sini di dalam logout sessionnya akan selesai ya, jadi sesinya akan kita akhiri. Nanti ada fungsi yaitu session destroy yang menandakan bahwa session sudah berakhir. Dan kalau sudah logout, seorang user tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya ya. Untuk kembali masuk ke halaman indeks, maka user tersebut harus login kembali. Oke, jadi untuk file index yang ada di dalam folder admin, scriptnya adalah seperti ini. Ya, kemudian kita simpan. Yang terakhir kita akan membuat file logout.php ya, jadi belum kita tambahkan. Klik new file, kemudian langsung kita simpan ya, masih di dalam folder admin, namanya adalah logout.php. Nah, isi dari file ini sangat simpel, kita hanya menambahkan session untuk menandakan bahwa sesinya sudah berakhir dan user itu berarti sudah keluar. Oke, jadi ya kira-kira seperti ini isi dari file logout.php ya. Maka nanti ketika sessionnya di destroy akan kembali ke index.php ya. Jadi seorang user kalau ingin masuk kembali ke halaman admin harus melakukan login kembali. Oke, sekarang kita save, kemudian kan sudah lengkap ya. Sekarang langsung kita coba melalui web browser. Ya, kalau kita lihat di sini, kita coba yang salah terlebih dahulu. Ya, kita isikan misalnya sembarangan data isinya, nilai dari username dan passwordnya. Ya, maka tidak ada reaksi ya. Kemudian kita coba masukkan data username dan password yang benar. Ya, jadi tadi sudah kita isikan Aji 2000, kemudian Aji pas 123. Aji 2000, kemudian Aji pas 123. Oke, setelah berhasil login, ya kita akan ditampilkan selamat datang, kemudian username-nya Aji 2000 dan link untuk melakukan logout. Demikian pembahasan tentang
user authentication atau login user yang bisa saya share. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.